Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kalian bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran IPS. Dan subtema yang akan kita bahas mengenai kegiatan ekonomi. Anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, minimal dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, kita mulai ya untuk belajar. Ya, Ibu akan beritahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian kegiatan produksi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai guna dan faktor produksi. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian kegiatan distribusi. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan dan cara kegiatan distribusi. Yang kelima, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian kegiatan konsumsi. Dan yang keenam adalah peserta didik dapat membedakan kegiatan konsumsi di rumah tangga, keluarga, dan perusahaan. Nah, sebelum nanti kita membahas lebih lanjut pada materi hari ini, Ibu akan flashback dulu sama materi yang lalu. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, minggu lalu kita belajar mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Anak-anak masih ingat ya, kenapa manusia ini di dunia punya fungsi sebagai makhluk ekonomi, di samping makhluk sosial. Tentang makhluk sosialnya sudah kita bahas ketika semester ganjil atau semester 1. Nah, ya, kalau semester 2 kita belajar tentang manusia sebagai makhluk ekonomi. Kenapa disebut sebagai makhluk ekonomi? Alasannya karena manusia itu harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa harus memenuhi kebutuhan hidupnya? Karena untuk mencapai kesejahteraannya atau kemakmurannya. Nah, cara memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka dapat diperoleh melalui kegiatan ekonomi. Kira-kira apa itu kegiatan ekonomi? Cekidot, kita bahas bersama ya. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita tahu ya nak ya, minggu lalu sudah dibahas bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak, tidak tak terbatas. Tapi sumber daya alam atau sumber daya manusia, bahkan sumber daya modal dan kewirausahaan yang ada ini sangatlah terbatas. Makanya karena sumber daya yang dibutuhkan manusia itu sangat terbatas, ketika kita melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, kita harus mengingat kepada skala prioritas ya. Nah, jadi kebutuhan ini dapat kita peroleh, dapat kita penuhi melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya nak ya. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu. Kegiatan ekonomi itu selamanya hanya ada 3, hanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas mulai dari produksi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk membuat, menghasilkan, dan menambah nilai guna barang dan jasa. Itu adalah kegiatan produksi. Nah, nilai gunanya sendiri ini terdiri dari nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna kepemilikan. Ibu hanya memberikan contoh secara garis besar ya nak ya. Misalnya dalam nilai guna bentuk, kita membuat baju. Nah, kebetulan Ibu memberikan contohnya itu adalah memproduksi baju. Ada Ibu Humaira membuat baju pesanan pelanggannya. Nah, Ibu Humaira itu membuat bajunya mewah. Ada misalnya mute-mute atau mutiara. Nah, baju tersebut, nah ini nilai gunanya masuk ke nilai guna tempat ya. Tadi bentuk ya nak ya, baju bermute atau bermutiara. Baju bermute atau bermutiara tersebut harus digunakan oleh kita sebagai manusia itu misalnya ke tempat-tempat resepsi atau undangan.
jangan sampai baju tersebut digunakan di tempat tidur. Nah, waktunya tadi ketika misalnya ada yang mengundang kita ke sebuah acara, jangan gunakan ketika di waktu tidur misalnya ya. Nah, dalam kepemilikannya misalnya tempat produksi dari Ibu Humaira tersebut adalah milik sendiri. Ibu Humaira punya butik. Nah, berarti itu adalah nilai guna dari tempat produksinya Ibu Humaira. Bisa dipahami ya nak ya. Jadi ketika kita membuat suatu barang dan jasa, itu harus memiliki nilai guna. Selanjutnya, pada saat memproduksi barang, maka seorang produsen itu harus memperhatikan satu, what, barang apa yang diproduksi, kemudian how, bagaimana memilih faktor produksi, kemudian whom, kepada siapa produksi ini disalurkan. Nah, ini harus tepat sasaran segalanya ya, baik itu barang yang diproduksinya, bagaimana cara memilih faktor produksinya, dan kepada siapa nanti barang ini akan disalurkan. Nah, Ibu ingatkan produksi itu nama kegiatannya, sementara produsen itu ada nama orang yang melakukannya ya. Nah, seperti tadi Ibu Humaira ya. Nah, karena dia punya skill atau keahlian menjahit, maka barang-barang yang diproduksinya itu adalah baju-baju hasil jahitannya. Bagaimana nih cara beliau untuk memilih faktor produksinya? Tentu Ibu Humaira harus memilih bahan-bahan yang berkualitas agar nanti para pembelinya atau konsumennya tidak kecewa. Dan kepada siapa nih nanti baju-baju tersebut Ibu Humaira harus produksi disalurkannya. Nah, kalau misalnya Ibu Humairanya itu ada penjahit yang ahli dalam pakaian wanita, maka nanti Ibu Humaira harus memproduksinya untuk kalangan ibu-ibu atau remaja putri. Paham ya nak ya? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ketika kita memproduksi itu harus melihat kepada faktor-faktor produksinya. Yang pertama ada faktor dari sumber daya alam. Nah, alam kita ini sudah sangat tua. Segala yang ada di alam ini jumlahnya sudah sangat terbatas. Makanya nanti kalian betul-betul harus bisa memperhatikan mana sumber daya alam yang sudah jumlahnya sangat langka dan yang masih ada. Ini harus diperhatikan baik-baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini setiap tahun jumlahnya semakin bertambah. Oleh karena itu kebutuhan akan semakin banyak. Makanya tolong diperhatikan juga, kita di dunia ini harus jadi manusia yang bermanfaat dan berkualitas. Ingat kata Rasulullah, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, karena kita misalnya di dunia ini punya keahlian, maka gunakanlah keahlian-keahlian tersebut yang bermanfaat untuk diri maupun orang lain. Yang ketiga ada sumber daya modal. Sumber daya modal ini bisa jadi barang yang tidak bergerak. Bisa jadi misalnya contohnya ada uang sebagai modal, ada juga gedung, ada juga mesin-mesin. Nah, ini adalah sumber daya modal yang akan digunakan oleh manusia ketika melakukan kegiatan produksi. Dan yang keempat ada sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan ini adalah skill atau keahlian dari manusia untuk memanage, untuk mengatur perusahaannya, misalnya seperti itu ya. Harus diperhatikan hal-hal yang seperti ini ketika kita melakukan produksi suatu barang dan jasa. Ya, selanjutnya ketika kita melakukan produksi, jelas barang dan jasa tersebut tidak hanya kita buat saja, tetapi harus disalurkan kepada orang lain sebagai konsumen.
Nah, cara menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen inilah yang disebut sebagai distribusi. Cara distribusi ada tiga, nak. Ada cara langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Kalau cara langsung, misalnya barang tersebut dibuat oleh produsen langsung dijual kepada konsumennya. Contoh seperti ini. Di rumah misalnya ibu membuat gorengan, entah itu bakwan atau bala-bala, pisang goreng, cireng ya. Kemudian di depan rumah ibu membuka kios makanan yang tadi dibuatnya. Tetangga-tetangga membelinya langsung kepada ibu. Maka itulah yang disebut. Nah, ada distribusi semi langsung, berarti ini ada perantara yang lain. Nah, misalnya tadi ibu membuat bala-bala, membuat pisang goreng, membuat cireng, membuat cimol. Nah, ibu kemudian menjualnya kepada tetangga kita yang sudah jadi, misalnya ya kalau bahasa keren sekarang seperti resellernya seperti itu ya. Nah, lalu misalnya oleh tetangga kita dijualkan lagi kepada pembeli seperti itu. Itu adalah semi langsung. Dan ada distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung misalnya kalian kan suka membeli alat-alat kebutuhan ya. Nah, ada alat-alat kebutuhan, misalnya ada buku tulis. Buku tulis tersebut modelnya atau misalnya mereknya itu Kiki misalnya tuh ya, atau Sinar Dunia. Nah, pihak PT pembuat buku tulis tersebut tidak langsung menjualnya kepada kalian, betul ya? Tetapi ada pihak yang lain, misalnya kepada toko buku. Nah, kalian membeli buku tulis tersebut tidak langsung ke pabriknya, melainkan ke toko buku. Itulah yang disebut dengan distribusi tidak langsung. Kenapa distribusi ini harus dilakukan? Karena ada tujuannya. Tujuannya yaitu ketika barang dan jasa yang disalurkan ke produsen dan ke konsumen harus segera diterima. Nah, agar hasil produksi tersebut juga lebih berguna di masyarakat, kemudian kebutuhan di masyarakat akan barang dan jasa juga bisa terpenuhi, dan kontinuitas produksi tersebut akan terjamin. Jadi, barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung diproduksi, dan nanti dari hasil produksinya harus tetap sampai ke tangan konsumen. Ini adalah tujuan dari distribusi. Ya, selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi yang ketiga. Ada yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah setiap kegiatan menggunakan, memakai, menghabiskan barang dan jasa, baik berangsur-angsur maupun sekaligus. Nah, kegiatan konsumsi ini ada di mana saja? Akan terlihat ada di dalam rumah tangga keluarga, perusahaan, dan negara. Di dalam keluarga jelas sangat terlihat ya nak ya kegiatan konsumsinya, karena rata-rata orang tua kita maupun diri kita itu memiliki kebutuhan, sehingga kita akan membeli apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua ada rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan ini yaitu bisa menjadi konsumen manakala membutuhkan bahan-bahan untuk produksinya, tenaga kerja, tanah dan gedungnya. Misal, taruhlah perusahaan tahu. Nah, perusahaan tersebut membutuhkan bahan untuk diproduksi, maka nanti membeli kacang kedelai sebagai bahan baku utama kepada para petani. Kemudian perusahaan tahu tersebut akan membutuhkan orang-orang sebagai tenaga kerjanya, akan membutuhkan tanah atau gedung sebagai tempat berusahanya. Jadi membutuhkan pabrik, membutuhkan tanah, membeli kepada pihak rumah tangga keluarga. Oke, selanjutnya ada rumah tangga negara. Rumah tangga negara ini pada dasarnya negara akan bersikap atau bertindak sebagai produsen dan konsumen. Negara akan melakukan
kegiatan konsumsi untuk memenuhi dan melayani masyarakat. Apa saja yang dikonsumsi oleh negara? Ya, misalnya ketika negara membutuhkan pegawai, membutuhkan tenaga kerja, itu berarti negara sebagai konsumen. Negara ingin membuat laporan, kemudian membeli kertas-kertas, itu negara akan bertindak sebagai konsumen. Jadi rumah tangga negara pun itu ada sisi kegiatan konsumsinya. Dari sini dapat dipahami ya nak ya. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar dari kegiatan konsumsi. Ya, bisa kalian perhatikan ya. Dan nanti tolong kalian catat di buku catatannya untuk menceritakan dari gambar konsumsi ini. Nah, baik anak-anak, materinya sudah Ibu berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang setelah mempelajari tema kegiatan ekonomi dari PowerPoint yang Ibu berikan, silahkan baca materinya dalam buku paket IPS halaman 145-146. Kerjakan soal berikut ini ya. Tuliskan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi masing-masing satu buah saja yang ada di lingkungan rumahmu. Jadi ada kegiatan produksi apa nih di lingkungan rumah? Ada kegiatan distribusi apa aja nih di lingkungan rumah, dan konsumsi apa saja di lingkungan rumahmu. Boleh yang terjadi di lingkungan keluarga intimu, ayah, ibu, kakak kalian atau adiknya, atau kakek neneknya, atau boleh juga saudara dan tetangganya ya. Tolong jawabannya ditulis dalam buku tugas IPS dan dikirimkan melalui GCR pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Ibu tunggu hingga pukul 23.59 menit. Nah, anak-anak, ingat ya, jadi segala kegiatan yang dilakukan itu harus bermanfaat dan berlandaskan pada pemikiran yang rasional agar apa yang kita lakukan itu tidak boros, tidak mubazir. Anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.